Setiap manusia terlahir ke dunia ini dengan banyak kisah. Dan dari setiap kisah itu kita pasti bisa mengambil hikmah. Salah satu dari kisah hidup Jonathan Tan, dia terlahir sebagai seorang laki-laki, tetapi dalam pertumbuhannya dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita. Lalu di usia yang belasan tahun dia mulai melakukan beberapa perubahan dalam dirinya, termasuk sampai operasi transgender. Dia berubah menjadi seorang wanita dan secara hukum dia sah sebagai seorang wanita. Dia mencari kebahagiaan dalam kehidupannya, lalu dia mulai berpacaran dengan beberapa pria dan sampai berujung kepada pernikahan. Namun ternyata semua itu tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupannya, sampai pada akhirnya dia jatuh terlalu jauh dan melakukan beberapa kali tindakan untuk bunuh diri. Tetapi pada akhirnya dia berjumpa dengan seorang pribadi yang bernama Yesus. Yesuslah yang membuat dia kembali menyadari bahwa identitasnya adalah sebagai seorang laki-laki. Dia dilahirkan sebagai seorang pria. Simak bagaimana kesaksiannya mengalami perubahan hidup dan kembali kepada identitas yang asli. Inilah kisah Jonathan Tan. Shalom buat seluruh pemirsa Debbie Basjir TV. Hari ini saya bersama dengan seorang yang lagi viral hari-hari ini dari kesaksiannya yang luar biasa, yaitu Jonathan Tan, dan kita akan mendengarkan bagaimana kesaksiannya yang luar biasa, dan saya percaya pasti akan menjadi berkat buat kita semua. Iya, selamat Shalom, selamat sore ya, kita sudah bersama. Bisa diceritain nggak nih gimana waktu itu perjalanan kehidupannya ya? Saya melihat bagaimana kesaksian luar biasa. Kalau di mana-mana judulnya itu transgender bertobat. Iya, bisa diceritakan dari masa kecilnya seperti apa? Masa kecil saya dari 11 bersaudara. Saya adalah anak paling kecil. Dari 5 laki-laki, 5 perempuan. Dan saya tahu waktu saya kecil saya adalah laki-laki secara jasmani. Tapi kalau secara kejiwaan saya merasa saya itu adalah perempuan. Karena saya suka menjahit, saya suka masak gitu. Jadi apa yang dilakukan perempuan itu itulah yang saya suka gitu. Itu bisa begitu karena mungkin pengaruh dari kakak perempuan atau memang dari dalam? Kalau saya bilang tuh dari dalam, cuma saya kan anak paling kecil ya. Jadi kakak saya dulu emang sering ngajakin saya waktu saya kecil. Kalau ke rumah temennya, kemana-kemana itu saya yang selalu diajak gitu. Dan saya tuh selalu dibilang, adik kamu itu cantik gitu. Dari kecil udah dibilang gitu ya? Iya. Adik kamu cantik ya. Terus akhirnya sampai merasakan pergolakan itu semakin ini usia. Ya, semakin tahun bertambah, papa saya melihat perkembangan diri saya. Kok lama-lama anaknya itu aneh. Udah jalannya udah kayak perempuan gitu. Ya papa saya sempat marah, kan dia nggak pengen anaknya itu laki-laki bukan perempuan. Jadi waktu saya sekolah pun saya juga merasa saya punya kelainan. Karena kalau saya bergaul sama perempuan saya merasa nyaman ya? Iya, lebih nyaman saya bergaul sama perempuan. Tapi kalau dibilang sama teman-teman lagi, ya saya laki-laki kok gaulnya sama perempuan. Tapi kalau saya gaulnya sama laki-laki, saya merasa nggak nyaman. Karena saya merasa saya perempuan. Jadi waktu masa kecil saya tuh suka termenung, mikirin gitu. Kenapa begini? Nasib saya gitu. Dan akhirnya saya tuh nggak mau sekolah lagi. Jadi saya sekolah itu sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD. Ya, akhirnya saya ngambil kursus kecantikan selama 1 tahun. Nah, setelah selesai kursus, akhirnya saya buka sendiri di rumah. Dan dari saat itu saya udah nggak pernah minta uang lagi sama orang tua saya.
Jadi dari hasil itu saya bisa beli baju, beli segala. Iya. Tapi yang saya beli itu kan semuanya peralatan perempuan gitu. Iya, terus katanya juga sudah sampai ini ya, transgender merubah. Iya. Jadi papa saya waktu itu sempat marah ke saya kan, jadi suka mukulin saya. Saya pernah dibawa ke kelenteng, katanya saya kemasukan setan gitu kan. Dipukulin sama bunga sedep malam. Terus rambut saya juga digundul. Saya dibawa ke dokter, disuntik hormon biar saya tuh jadi laki-laki. Tapi ternyata itu tidak mempengaruhi kehidupan saya. Jadi kalau saya dipukul, saya bilang meskipun saya dipukul sampai mati pun saya juga tidak akan bisa berubah. Meskipun saya dulu sekolahnya sekolah Kristen, tapi saya belum mengenal Tuhan. Saya cuma tahu Tuhan aja. Itu. Akhirnya usia 16 tahun saya sempat bunuh diri saya di situ. Karena waktu itu saya berpacaran sama satu laki-laki, tapi setelah dia tahu keadaan saya, dia ninggalin saya. Disitulah ada luka juga dalam diri saya. Dan usia 18 tahun saya udah memutuskan untuk saya operasi payudara. Usia 18 tahun. Dan 8 bulan yang lalu, Februari kemarin 2019, saya memutuskan saya angkat implan payudara saya yang setelah 40 tahun berada di tubuh saya. Dan puji Tuhan, saya sekarang udah bisa ke kamar mandi laki-laki. Meskipun orang kadang suka bilang sama saya, salah tuh kamar mandinya, tapi saya imanin saya adalah laki-laki. Harus kembali lagi ke identitas yang Tuhan ciptakan. Iya, kalau kita mendengar kesaksiannya luar biasa saudara, karena di umur 24 ya, 21 tahun saya mulai saya operasi menjadi perempuan itu usia 21 tahun. Dan saya udah disahkan menjadi perempuan, status saya semuanya udah berubah. Dari segi hukum semuanya. Dari segi hukum, iya. Usia 24 tahun saya nikah, tapi pernikahan saya nggak lama, cuma 2 tahun aja. Gitu. Akhirnya berpisah. Akhirnya berpisah, saya juga yang meninggalkan dia, bukan dia yang meninggalkan saya. Iya, dan itu pasti ini ya, pergaulannya dulu juga ya, pasti di dalam dunia dunia kelam. Iya. Karena apa ya, dulu tuh saya nggak tahu kebenarannya. Iya. Jadi taunya pembenaran. Beda. Kalau kebenaran tuh beda ya. Hanya ada di firman Tuhan. Amin. Kalau pembenaran dari diri sendiri. Iya, saya tertarik ini bagaimana waktu itu terus ada kesadaran bahwa saya ini seorang laki-laki. Itu perjalanan yang panjang ya. Saya sampai dari Surabaya, saya berpindah ke Bandung, saya berpindah ke Amerika, akhirnya saya balik lagi ke Indonesia, ya kan? Sampai saya lintas agama juga, ya kan? Karena saya mencari kebenaran. Dan saya pernah masuk di Islam saya, dan ini saya bukan menjelekkan agama Islam, tapi saya pernah berada di tempat itu. Jadi 12 tahun saya berada di Islam, dan saya udah 3 kali umroh dari tahun 95, 96, terakhir kali itu 2004. Dan saya sempat pakai hijab selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Tapi di situ saya tidak mendapatkan apa yang saya cari ya. Namanya sukacita, kedamaian itu tidak saya dapatkan di situ. Sampai akhirnya saya masuk dalam dunia yang lebih dalam lagi, lebih kelam lagi. Kalau sekarang ini kan udah banyak ya, kayak makanan tuh paket, nasi pakai telur, pakai ayam segala macam. Dosa saya pun juga begitu, udah paket. Segalanya udah saya ambil, dari laki-laki jadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali. Udah itu saya nikah, sempat nikah siri 2 kali. Saya nikah secara Kristen sekali, masuk dalam dunia prostitusi, narkoba, dan juga masuk dalam yang percaya yang namanya ramalan, dukun lah segala. Ya itulah
Gitu. Benar-benar ya, tapi Ya. bersyukur ya, maksudnya Tuhan itu menyelamatkan ya, Amin. Tuhan memilih. Yes. Coba waktu itu kalau bunuh diri itu sudah meninggal ya, kita Sudah nggak selesai. tahu. Iya, sudah selesai. Terus gimana waktu itu sampai akhirnya bisa berjumpa dengan kebenaran, merasa 2011 itu adalah titik balik saya itu mencari Tuhan di Matius 6:33. iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu nemu sendiri Iya, atau firman itu datang? ya kan. Oh. Di situ saya ada kerinduan di situ tuh untuk mencari kebenaran. Jadi saya bukan mencari berkatnya, bukan mencari Iya. mujizatnya, tapi Iya. saya mencari kebenarannya. Dan kalau saya bilang kalau kita mencari kebenaran itu nggak cukup kalau cuma seminggu sekali ke gereja. Banget nggak cukup Kita banget. harus ada kehausan, harus Iya, ada betul. kerinduan, harus ada kelaparan. Iya. Di situ saya benar-benar mencari. Ada seminar dimanapun Iya. saya itu selalu datang. Saya ikut sekolah selama 1 tahun tentang tubuh Kristus itu apa, tentang gereja itu apa, tentang gambar diri yang rusak itu apa, padang gurun itu apa, karunia itu apa, tentang hubungan dengan Tuhan itu apa. Dan Iya. setelah selesai itu saya juga belajar lagi tentang School of Healing di situ. Tuhan bukain masa Wah, lalu saya. Iya. Ternyata waktu saya kecil saya itu pernah disodomi. Oh. Tadinya itu nggak kepikir dalam hidup saya, tapi saat itu Tuhan bukain gitu. Iya, Roh Kudus Jadi yang kasih ini. jadi saya semakin ngerti, semakin tahu, saya Oh. semakin belajar lagi, melakukan lagi, belajar melakukan lagi. Iya. Itu satu pintu sama Tuhan dibukain, belajar lagi, melakukan lagi, satu pintu dibukain lagi. Itu selama 7 tahun dari 2011 sampai 2017. 7 tahun pencaharian Iya, akan kebenaran. Iya, itu. Karena tapi tadi saya tertarik ya, Ko Jonathan, saya panggil Ko Jonathan sekarang, ngomong bahwa kita harus merasa sakit dulu untuk Iya. bisa mendapatkan ya itu Iya. tadi, bukan pembenaran tapi kebenaran. Iya. Itu gimana Iya. bisa di Ya kalau saya bilang kalau kita tidak merasa diri kita sakit, itu tidak akan mungkin ada berobat. pemulihan. Iya, Iya kan? iya. Tuhan akan memulihkan kalau kita menyadarin kita salah jalan. Iya, betul. Ya kan? Kita udah tahu kebenaran. Iya. Gitu. Karena apa yang saya tahu, firman itu adalah benih. Iya. Firman itu akan berakar Iya. di bejana kita yang bersih, dan dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah, dan Amin. menjadi berkat. Iya, jadi Tuhan itu cari orang yang mau, bukan Yang mampu. rindu. Iya, Iya, yang waktu kita mau, Tuhan Iya, memampukan, iya. gitu ya. Kita harus lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya, iya kan? Iya, Jadi kalau saya bilang kita itu harus sepakat. iya. Sepakat dengan firman. dengan Kalau nggak firman, ada iya. kesepakatan nggak bisa. Betul. Sama contohnya kalau kita kerjasama, kita kontrak rumah, Iya. harus ada kesepakatan, Iya, ya kan? berjalan bersama ya. Iya. Kalau nggak ada Iya, iya. kesepakatan dengan Tuhan nggak akan bisa itu. Iya. Terus memang dari dulu ada pertentangan nggak di dalam batin yang merasa Ada. ini nggak benar? Ada. Jadi selama meskipun saya udah menjadi perempuan, tapi selalu Hati ada nurani ya? roh ketakutan tuh selalu ada. Minder itu selalu ada dalam diri saya, itu nggak akan pernah hilang. Iya. Mau pindah kemanapun, Betul, mau betul. ke negara manapun, itu selalu Melari. menghantuin diri Iya, betul. diri kita. Karena itu adalah identitas palsu, bukan identitas yang dari Tuhan. Iya, betul. Wow. Ponakan saya aja ada 40, cucu saya juga ada 50. Mereka nggak tahu identitas saya kan. Mereka taunya saya adalah tantenya. Tapi Iya kan? tertuduh sendiri ya. Iya, itulah. Apalagi setelah saya 2016 saya ikut di Glow Champion Prayer tuh selama 3 bulan. Akhirnya saya di situ bisa melayani sebagai pendoa syafaat, ya Iya, kan. Nah di situ di tahun 2017 saya tuh dapat ayat emas di Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar Besar. bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya pikir saya udah di dalam pendoa, tapi saya merasa saya belum benar Iya, meskipun iya, saya iya. udah tidak melakukan dosa. Iya.
Saya pikir Karena wah identitas firman itu ini ya? dahsyat. Iya, berarti saya kan masih pakai topeng sebagai pendoa. Walaupun secara hukum Iya. manusia semua sudah diakui, Iya, tapi iya, benar. iya identitas dari Tuhan Iya. itu ya. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas juga di Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Wow. Nah, itulah Roh Kudus ingetin saya lagi di situ. Ibaratnya dosa-dosa udah selesai. Iya. Benar kan? Tuhan udah memulihkan. Satu hal yang belum itu ada, identitas diri saya. Itu harus dilepaskan. Iya. Itu yang bagi saya dulu itu yang paling susah itu. Berat ya. Itu berat sekali. Dan kalau saya nanya sama hamba-hamba Tuhan, apa saya tuh harus berubah dengan cara pakaian saya? Kalau hamba-hamba Tuhan selalu dulu bilang, itu gimana Roh Kudus saja nuntun kehidupan kamu. Iya. Kalau hamba Tuhan bilang, iya kamu harus berubah, tapi kalau kita belum siap, Iya. kita nggak mau bisa ngomong juga. apa? Benar harus Roh Kudus. Iya ya. kan? Makanya saya percaya iya. segala sesuatu Kudus, itu waktunya Tuhan, Benar. bukan waktunya kita. Iya. Jadi pemulihan itu harus terjadi dari hati dulu. Kalau hatinya udah mantap, udah tinggal luarnya aja Iya. gitu. Gitu. Iya, dan ini menarik sekali ya, maksudnya saudara, satu yang saya sangat luar biasa adalah walaupun manusia misalnya tidak tahu, ya semua orang nggak tahu, tetapi Ko Jonathan waktu itu merasa bahwa ada yang nggak benar. Ya, kenapa identitas ini bukan yang dari Tuhan? Ya. Sementara sekarang di luar sana ada banyak orang yang hidup bukan dengan identitas yang dari Tuhan nih. Tapi mereka merasa aman aja, nyaman aja. Apa nih maksudnya nasihat nih dari Ko Jonathan ini yang sudah mengalami loh ya. Saya tidak berbicara teori, tapi ini orang yang sudah mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ya, transgender aja Tuhan bisa pulihkan, Amin, Tuhan amin. bisa selamatkan. Iya, amin. Apalagi yang cuma lesbian, yang gay itu, Iya. bagi saya itu mudah sekali. Asal mau ya. Asal dia punya keinginan, dia mau bertobat, datang pada Tuhan, ya kan? Dia mau diproses hidupnya dia, ya kan? Itu tadi, Dan ya. dia harus keluar dari komunitasnya, itu aja. Itu aja. Dan namanya proses kita nggak pernah tahu Iya. kapan waktunya, Kapan selesainya? kapan selesainya. Panjang dan tidaknya tergantung Iya, dari hati kita iya, terbuka apa enggak ya. benar. Iya, Yes. jadi ini satu juga yang menarik bahwa harus keluar dari komunitas. Yes. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk Iya. itu merusak kebiasaan baik. Iya. Malah yang tadinya baik bisa jadi Ya. jahat. Iya. Pernah ada pengalaman nggak dalam pergaulan ini, Ko Jonathan? Kalau saya bilang waktu Pak Gembala saya berpesan sama saya setelah perubahan hidup saya, ya kan, dia bilang sama saya nanti ada teman-teman saya yang tadinya dekat sama saya tiba-tiba bisa menjauh, ya kan, dan setelah saya alamin kehidupan saya ternyata benar, ya kan, ternyata Tuhan kirim kepada saya tuh orang-orang yang benar, bukan orang yang baik. Karena Iya, orang yang baik baik belum belum tentu tentu benar. hidupnya benar, Iya. tapi orang yang benar pasti hidupnya itu Iya, baik. iya. Dan saya percaya itu. Oh, iya, jadi harus ambil keputusan tinggalkan Iya, semua komunitas yang tidak harus, benar ya. iya. Iya, terus sekarang nih ya setelah mengalami banyak hal, saya melihat sekarang nih Ko Jonathan menemukan hidup yang benar dan Tuhan jadi berkat, diundang Amin. sampai kemana-mana ya untuk bersaksi ya. Dan apa yang dirasakan sekarang beda sama kehidupan yang lalu Pak, terutama setelah dimerdekakan. Ya, kalau saya sekarang merasa hidup saya itu merdeka ya. Kalau dulu masih ada ketakutan Iya. dengan keadaan diri saya sekarang, saya udah merasa bebas. Plong ya. Udah merasa merdeka. Merdeka. Di Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan Iya. kebenaran itu akan memerdekakan Amin. kamu. Amin. Dan saya merasa hidup saya itu sekarang merdeka. Jadi saya udah nggak bingung orang mau ngomongin saya apa. Iya. Kadang manggil saya masih manggil Pak, manggil Bu, manggil Bu, manggil Pak, ya kan? Tapi yang pasti
Tuhan Yesus Kristus udah nggak bingung lagi Iya, dia saya. karena identitasnya udah pasti Iya, ya. itu. Iya, jadi itu selama berapa tahun hidup sebagai itu ya? Berarti dari umur Dari usia 18 tahun, 18 saya kan tahun. mulai operasi payudara sampai usia 58. 40 tahun ya. 40 bangsa tahun. Israel dong berputar-putar Iya, di 40 padang tahun. gurun. Iya. Ya ampun, 40 tahun ya. Iya, 40 Iya, tahun. luar Tapi nggak ada biasa. yang mustahil. Nggak ada yang mustahil Iya. bagi Tuhan. Iya, boleh kasih sedikit pesan buat mereka yang menyaksikan ini supaya bagaimana untuk mereka bisa ini di dalam Tuhan. Pesan saya, kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Iya. Ya kan? Selagi kita menyadarin langkah hidup kita salah, ya Iya. kan? Kembalilah ke jalan yang benar, ya kan? Tuhan Maha Pengampun. Iya. Tuhan juga mengasihin kita, Iya. ya kan? Tuhan tidak pernah membedakan yang LGBT sama yang lain-lainnya, ya kan? Karena mereka tidak tahu jalan hidupnya itu salah. Mereka tidak tahu. Dan saya pun juga begitu dulu. Saya tidak tahu jalan hidup itu salah karena saya tidak mengenal Tuhan. Iya. Pembenaran lah yang membuat saya tuh hidup saya tuh sampai operasi payudara, operasi kelamin, dan semua dosa-dosa pun udah saya lakukan. Tapi di saat saya tahu jalan hidup saya ya salah, saya harus berbalik. Itulah. Dan itu nggak mudah memang. Dan ya. itu tidak mudah, tapi kita percaya roh Tuhan itu lebih besar Amin. daripada roh yang ada di Amin. dunia itu, Iya, amin. ya kan? Roh Kudus pasti memampukan diri kita. Amin. Amin. Iya, jadi saudara ya luar biasa sekali. Kita tadi sudah melihat bukti nyata. Tadi yang saya tangkap ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus merasa bahwa kita sakit. Iya, Kalau kita nggak merasa kita sakit dan cuma merasa normal, apalagi tadi katanya pembenaran, oh memang kan saya diciptakan Tuhan, Iya. sudah takdir iya. seperti ini ya, padahal Iya. itu bukan. Bukan takdir. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah yang abu-abu itu tidak ada. Iya, betul. Dan yang pertama, sadarilah bahwa kita sakit dan kita perlu ditolong. Firman Tuhan Yesus berkata, karena bukan orang sehat yang butuh dokter, Iya. tapi orang sakit lah. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit. Yes. Yang kedua tadi adalah cari, benar-benar cari. Bayangkan Iya. 7 tahun Iya. mencari ya Matius 6:33. Ya itu Iya. carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu nggak gampang loh, 7 tahun banyak orang sudah menyerah itu. Ya tapi Tuhan itu angka sempurna loh, 7 Amin. tahun. Ya Tuhan akhirnya memulihkan 7 tahun. Dan yang berikutnya tinggalkan komunitas. Yes. Yang sekarang ya kalau saudara ada dalam komunitas yang hidup dalam kenajisan, percabulan, mabuk-mabukan, semua komunitas yang tidak benar harus ditinggalkan. Yang nilai berikut yang saya dapatkan adalah berbicara tentang identitas yang Tuhan beri, ya, bahwa identitas kita ini ya kalau nggak laki-laki ya perempuan, Iya. itu nggak bisa dibohongi ya. Iya. Dan identitas itu adalah dari Tuhan. Dan ketika kita menyadari identitas kita yang sesungguhnya dan itu tidak bisa, ternyata memang benar apa yang ada dalam kita, Roh Kudus itu yang berbicara di hati nurani kita itu akan mengejar ya, Iya. seperti mengejar, memberitahu bahwa itu bukan Iya. identitasmu yang asli ya, sampai Iya. akhirnya Yonatan itu berserah dan ya udahlah Tuhan, saya tahu ini bukan identitas saya. Dan yang terakhir tadi adalah ya ayo kita terus mengejar firman Tuhan, sepakat dengan Tuhan supaya Tuhan bisa melakukan yang terbaik dan bisa sanggup memulihkan hidup Yes, kita. amin. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada satu firman Tuhan di 1 Korintus 6:9. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa Yes. orang-orang yang tidak adil Iya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Janganlah sesat, orang cabul, Iya. penyembah berhala, Iya. orang berzina, Iya. banci, Banci. orang pemburit. Iya. Yes. Itu Itu sudah yang sangat tidak jelas. akan mendapatkan kerajaan Allah. Iya, benar. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu kita saat ini berada di posisi yang mana. Iya. Kalau kita berada di posisi yang ini, Iya, kita bertobat. harus berpindah. Berbalik ya. Ya, berbalik. Apalagi melihat keadaan zaman sekarang, seolah-olah semuanya itu didukung ya Iya. dengan adanya undang-undang yang mensahkan boleh apa itu, kita merasa oh iya memang didukung. Tapi saudara, apa yang Alkitab bilang
itulah yang harus kita ikuti ya, bahwa banci, pemburit, orang cabul, orang ini, jadi kuncinya ingat Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau, dan setiap kita yang mau, maka Tuhan pasti akan memampukan. Iya, saya percaya nanti Ko Yonatan akan semakin dipakai Tuhan. Amin. Lewat kehidupannya banyak orang yang boleh diberkati dan dipulihkan, dilepaskan. Ya, karena untuk itulah kita dipanggil. Amin. Iya. Ada lagi yang ditambahkan? Ada satu firman lagi di Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Amin, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Iya. Jadi kuncinya mereka mau bertobat ya. Yes. Karena itu ayat juga banyak sering dipakai untuk orang berdosa loh. Mereka bilang lah kan Tuhan datang buat kita yang berdosa, tapi mereka berdosa terus. Dia bilang kan bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi dia mau sakit terus. Makanya kita harus lakukan bagian kita. Harus berobat ke rumah sakit ya. Dan kalau sudah berobat, nggak usah mau lama-lama tinggal di rumah sakit. Karena kesempatan kita nggak pernah tahu. Nanti malam kita masih ada nggak di dunia? Benar nggak? Kalau kita dipanggil Tuhan. Iya, jadi saudara, saya percaya hari ini kita mendapat banyak sekali berkat. Saya secara pribadi saja mendapat banyak sekali berkat dari kisah hidup dari Ko Yonatan, dan saya percaya kita juga semua akan terus melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Seberat apapun dosamu hari ini, jangan bilang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan. Kalau kita melihat hari ini yang sudah transgender aja, Tuhan bisa pulihkan. Apalagi saudara, tetaplah percaya dan buka hati bagi Roh Kudus, maka Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.